Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnul Khotimah SPD. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023 di LPTK Universitas Mataram. Nomor induk mahasiswa saya E4Q123100079. Hari ini Senin 4 Maret 2024 saya akan mengadakan kegiatan pembelajaran untuk tugas uji kinerja pada kegiatan PPG tersebut. Simak dan tonton terus kegiatan pembelajaran kami hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Silakan memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna Bagaimana kabarnya anak semua? Alhamdulillah ya, tetap semangat, oke? Ya, kita cek kehadirannya ya. Yang pertama, Alia Hamida Rahmatin, Alia Febrianti, Fajri Rahmatin, Kiki Febrianti, Misbatul Musri, Nunung Risi, Nur Ghazali Sahiro, Nur Hidayati, Nur Maulidah, Ria Malinda, Siti Fadila, Siti Ibrahim Masyidah, Siti Naila Bapak, Siti Murni, Siti Suryati Naskia, Yulia Kesara, Yusni Zahida, Juliano Amayiro, Siti Nur Sakina, Aprizal Sukiani, Kusmani. Oh ya, ternyata ada 5 orang yang tidak hadir hari ini karena ada keadaan sakit. Kita doakan ya, semoga teman-teman kita yang sakit diberikan kesembuhan. Amin, amin. Apa ya? Iya, Pak. Baik, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini Senin 4 Maret 2024. Topik kita yaitu pencemaran lingkungan. Nah, di pertemuan kedua kita ini kita ambil subtopik upaya mengurangi pencemaran lingkungan. Karena memang kemarin di pertemuan pertama itu kita sudah bahas tuntas dengan penyebab dan dampak dari pencemaran lingkungan itu. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah karena kita di sini
bergotong royong buatnya ya, tolong menolong, jadi bantu-bantuan ini sih, bagi-bagi tugas, ini yang mencari materi, ini yang desain, ini ayo teman-teman buat desain anunya dan bahan, yaitu gotong royong, saling berbagi tugas. Yang kedua itu kreatif dan bernalar kritis. Saat menyelesaikan produknya di sini peserta didik diminta menjadi pribadi yang kreatif. Nah, kreatif untuk seperti apa mendesainnya, membuatnya, dan bernalar kritis seperti apa untuk dapat mencari solusi bareng-bareng. Gimana ini kok ini nggak pas, ini gimana materinya yang ini gimana? Jadi berpikir seperti itu. Selain kreatif juga dapat bernalar kritis. Dan di sini ada pemahaman bermakna. Nah, pemahaman bermakna ini kemarin sudah kita bahas ya. Jadi sebelumnya tema kita itu saling berkaitan, topik pemanasan global dan pencemaran lingkungan. Jadi erat sekali kaitannya materi tentang pemanasan global dan pencemaran lingkungan. Nah, pemanasan global, kenapa erat sekali kaitannya? Karena memang pencemaran lingkungan itu adalah salah satu sumber utama penyebab global pemanasan global. Jadi dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca. Jadi kita bahas tuntas seperti apa upaya untuk mengurangi pencemaran lingkungan, juga otomatis juga dapat mengurangi pemanasan global. Itu. Jadi di sini ada pertanyaan pemantik anak-anak. Dapatkah kalian meyakinkan orang-orang di sekitar kalian untuk membuat kondisi lingkungan menjadi lebih baik? Bagaimana upaya kalian yang kalian lakukan untuk memberitahu orang-orang atau masyarakat bahwa kita harus ikut andil dalam mengurangi pencemaran lingkungan? Jadi apa yang mesti kita lakukan? Kira-kira apa yang kita mesti lakukan, yang kalian lakukan jika ingin turun ke masyarakat? Silakan. Kampanyenya seperti membuat poster agar kesadaran masyarakat lebih meningkat. Ya betul. Jadi tadi ada yang jawab. Kita juga bisa mensosialisasikannya lewat medsos. Kita buat poster seperti yang sudah kita lakukan hari ini. Jadi minimal bisa memberitahukan, menginformasikan masyarakat agar mengurangi pencemaran lingkungan, minimal tidak buat sampah sembarangan. Baik, kita lanjut ya. Jadi kemarin di pertemuan saat itu kita sudah menyimak sebuah video. Nah, masih ingat nggak video apa yang kita bahas kemarin? Masih. Tentang apa video apa? Tentang pencemaran air. Jadi siapa yang masih ingat poin-poin penting yang ada di dalam video tersebut? Angkat tangan, boleh. Angkat tangan. Akibat pencemaran air di dalam video tersebut banyaknya timbul faktor negatif, dampak negatif bagi masyarakat, seperti kan tadi ada yang pemilik kolam ikan kan harus matikannya, terus sumbernya juga keruh, jadi tidak bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari, terus juga sungainya mulai berbusa, jadi kehidupan juga terhambat. Kira-kira apa pertanyaan yang bisa menggali informasi yang ada pada video tersebut? Betul kata perwakilan kelompok 2 tadi, jadi banyak sekali dampaknya seperti itu. Jadi penyebabnya apa? Penyebabnya apa ya kira-kira? Yang limbah pabrik susu brandy. Jadi kotoran sapinya sama sapi banyaknya ya. Jadi itu tercemar sampai dia berbusa. Baik, kita lanjut ya. Di fase kedua kemarin mendesain proyek, perencanaan proyek. Nah, kita kemarin sudah membagi kelompok ini di grup WA ya. Di grup WA langsung duduk di tempatnya masing-masing ya. Bagaimana kita dengar suara kelompok satu? Kita dengar kelompok satu? Kelompok 2? Sini. Iya.
Kayak kelompok lah. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya, sudah membagi APBD seperti apa jadwal rancangan proyeknya, menetapkan jadwal pembuatan, mendiskusikannya. Nah, jadi siapa yang bisa bercerita? Jadi silakan. Jadi pas kita pembuatan poster itu tidak selalu berjalan dengan mulus kita. Ada beberapa kendala yang kita hadapi, entah itu mungkin dari kesiapan kita melalui bahan atau kita sendiri tidak bisa membagi pekerjaan kita masing-masing di kelompok. Tapi alhamdulillah bisa kita atasi sesegera mungkin dan akhirnya jadi poster. Alhamdulillah. Mana karyanya? Ya, kemarin kita memonitoring kegiatan ini dari grup WhatsApp. Jadi sehingga semua laporan yang sudah ada usaha terima dan alhamdulillah sudah produknya sudah jadi semua. Ya. Pas 4 ini kita memonitoring kegiatan keaktifan pembuatan proyek. Jadi kemarin ini secara mandiri ya, tapi tetap dikontrol melalui grup WhatsApp. Nih, dari kelompok ini kira-kira apa kendala? Saat mengedit di Canva menghabiskan waktu yang sangat panjang. Tapi ini udah jadi bagus ya? Ya, keren. Ini udah tadi ya, wah keren hasilnya bagus. Terus ini kelompok 3. Kelompok 3 dapat tema pencemaran suara. Bagus. Ini juga kelompok 4 dapat Pencemaran air dan pencemaran air. sudah siap presentasi hari ini? Siap. Alhamdulillah ya, kalau sudah siap kita langsung presentasi untuk masing-masing kelompok. Ya, sudah siap presentasi? Siap. Are you ready? Ready. Ya, silakan langsung kelompok 1 untuk presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum memulai presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Fadil Rahmati sebagai moderator. Saya Wirayati sebagai penyanyi pertama. Saya Alina Rahmati sebagai penyanyi kedua. Saya Uga Gabriati sebagai penyanyi ketiga. Sebelum itu, kami akan memperlihatkan video pembuatan poster kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia video pembuatan poster kami. Sekarang kami akan membacakan hasil diskusi kami. Pertama, akan membacakan pengertian dan penyebab yang akan disampaikan oleh Nur Hidayati. Baik, di sini saya menjelaskan tentang pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kondisi di mana terdapat substansi fisik, biologi, atau kimia di lapisan udara bumi atau disebut atmosfer yang jumlahnya membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia serta makhluk hidup lainnya. Adapun penyebabnya di sini adalah asap transportasi, kebakaran hutan, pertumbuhan sektor industri, dan lain-lain. Kemudian dampak dari pencemaran udara yang akan disampaikan oleh Alia Alenda. Di sini saya akan menyampaikan dampak dari pencemaran udara. Yang pertama, gangguan pada pertumbuhan tanaman. Partikel-partikel berbahaya yang dihirup oleh tanaman dapat mengganggu proses fotosintesis dan pertumbuhan. Kedua, kerusakan pada ekosistem air. Sulfur dioksida SO2 dan nitrogen dioksida NO2 dapat menyebabkan penurunan kualitas air dan asam hujan yang berdampak buruk pada ekosistem air dan kehidupan akuatik. Yang ketiga, hilangnya habitat bagi sebagian spesies hewan. Meningkatnya suhu di seluruh dunia, meningkatkan permukaan laut dan
aliran darah dan menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Yang keenam, gangguan pada sistem saraf. Pencemaran udara dapat menyebabkan gangguan pada sistem saraf seperti sakit kepala, kelelahan, dan depresi. Yang ketujuh, perubahan iklim. Pencemaran udara dapat menyebabkan perubahan iklim seperti pemanasan global, peningkatan suhu permukaan laut, dan peningkatan intensitas badai tropis. Yang terakhir, kerugian ekonomi. Pencemaran udara dapat menyebabkan kerugian ekonomi seperti biaya kesehatan, penurunan produktivitas, dan kerusakan pada properti. Kemudian, adapun upaya untuk mengurangi pencemaran udara yang akan disampaikan oleh Aulia Febrianti. Jadi upaya mengurangi pencemaran udara itu adalah satu, menggunakan transportasi ramah lingkungan seperti menggunakan transportasi umum, berjalan kaki atau bersepeda dapat membantu mengurangi polusi udara yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Dua, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil seperti bensin dan diesel menghasilkan emisi gas rumah kaca yang merusak lingkungan. Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dapat membantu mengurangi pencemaran udara. Tiga, menggunakan energi terbarukan. Menggunakan energi terbarukan seperti tenaga surya, tenaga angin, dan tenaga air dapat membantu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dalam mengurangi pencemaran udara. Empat, mengurangi penggunaan bahan kimia. Bahan kimia seperti pestisida dan bahan pembersih dapat menghasilkan emisi yang merusak lingkungan. Mengurangi penggunaan bahan kimia dapat membantu mengurangi pencemaran udara. 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat seperti pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga kelestarian sumber daya dapat membantu mengurangi pencemaran udara. Terakhir, mengurangi penggunaan plastik. Plastik yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari lingkungan dan menghasilkan emisi gas rumah kaca. Mengurangi penggunaan plastik dapat membantu mengurangi pencemaran udara. Kemudian adapun kesimpulannya yang akan disampaikan oleh Nur Hidayati. Baik, di sini kesimpulannya. Yang pertama, menggunakan kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda, motor, atau mobil hibrid dapat membantu mengurangi emisi gas rumah. Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil seperti bensin dan diesel dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Mengurangi penggunaan listrik dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Matikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan dan gunakan peralatan hemat energi. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dapat membantu mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Menanam pohon dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menyerap karbon dioksida dari udara. Di sini saya akan menyampaikan kekurangan saat kami membuat poster. Kekurangannya itu dalam mengedit di Canva. Mengedit di Canva itu membutuhkan waktu yang banyak. Jadi sedikit waktunya untuk menempel dan menggunting poster. Kemudian alat tambahan, kekurangan alat tambahan. Kami membutuhkan banyak biaya untuk membeli alat tambahan itu, membeli alat tambahan itu dan memprint. Solusi kami mengumpulkan uang atau pelatihan agar mendapatkan alat tambahan. Tapi bisa mengetahui upaya mengurangi pencemaran. Ya, silakan mungkin ada kelompok lain yang ingin bertanya yang tidak diketahui materinya. Yang belum dipahami silahkan ditanyakan kelompok lain. Sudah paham semua nih? Kalau itu. Kan tadi ada di upaya mengurangi, kan ada di sana upaya lebih baik kita mengurangi bahan plastik kan. Nanti kalau kita misalkan sudah mengurangi tapi ada masih sampah plastik, dan apa sampah plastik itu? Mengurangi sampah plastik itu dengan cara membuat atau mengolahnya menjadi hiasan dinding. Baik, saya tambahkan ya. Jadi ini materi tentang pencemaran udara. Jadi ada banyak kendala ya. Yang salah satunya adalah pengadaan alat tambahan, namun sudah bisa diatasi dengan cara patungan. Terus pertanyaan dari kelompok 2, kita sudah berusaha untuk mengurangi penggunaan sampah plastik, namun masih ada yang menggunakan sampah plastik. Bagaimana solusinya upaya yang harus kita lakukan? Jadi jawaban kelompok 1 ini ya mungkin bisa dibuat selama bisa masih jauh lah untuk membuat karya seni, mungkin bisa contohnya pipet ya, pipet banyak sekali terbuka, jadi bisa dibuat dengan bunga, biasa misi dan lain-lain. Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Sudah jelas ya? Ya. Silakan ditutup kelompok 1. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat kita langsung saja ke kelompok 2 ya.
pertama. Dan di sini juga ada Afiza Rizkyani sebagai penyanyi kedua, dan yang terakhir adalah Siti Gozilati Syahiro sebagai penyanyi ketiga. Baik, sebelum itu mari kita tonton bersama proses pembuatan poster dari kelompok kami. Proses pembuatan poster dari kelompok kami. Selanjutnya kita balik ke poster. Saya persilakan untuk penyanyi pertama menyampaikan tugasnya. Silakan Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian, penyebab dan dampak dari pencemaran tanah. Pengertian dari pencemaran tanah adalah kondisi di mana tanah tercampur di area permukaan atau bahkan bawah tanah oleh zat-zat yang membahayakan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Penyebab dari pencemaran tanah adalah sampah, bencana alam, kebakaran, hutan, dan lain-lain. Dampak dari pencemaran tanah adalah dampak terhadap kesehatan manusia dapat menimbulkan gangguan pencernaan, resiko kanker, dan lain-lain. Dampak terhadap ekosistem dapat mengganggu kehidupan biota tanah dan menurunkan kualitas lingkungan. Menurunkan kesuburan tanah dapat mengurangi produktivitas pertanian dan menurunkan kualitas hasil panen. Ya. Baik, selanjutnya saya persilakan untuk penyanyi kedua untuk menyampaikan tugasnya. Silakan Afiza Rizkyani. Baik, di sini saya akan menyampaikan bagaimana upaya mengurangi pencemaran tanah. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran akan konsep reuse, dan recycle. Mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan memperbaiki barang yang rusak, menggunakan kembali barang yang masih bisa digunakan, dan mendaur ulang sampah yang tidak bisa digunakan lagi. Yang kedua, menggunakan pupuk organik. Menggunakan pupuk organik seperti kompos dan pupuk kandang dapat membantu mengurangi penggunaan pupuk kimia yang dapat mencemari tanah. Yang ketiga, menggunakan pestisida alami. Menggunakan pestisida alami seperti minyak neem dan bawang putih dapat membantu mengurangi penggunaan pestisida kimia yang dapat mencemari tanah. Yang keempat, menggunakan teknologi ramah lingkungan. Menggunakan teknologi ramah lingkungan seperti sistem pengolahan air limbah dan sistem pengolahan sampah dapat membantu mengurangi pencemaran tanah. Yang kelima, mengurangi penggunaan bahan kimia. Mengurangi penggunaan bahan kimia seperti deterjen dan pembersih rumah tangga dapat membantu mengurangi pencemaran tanah. Yang keenam, mengurangi penggunaan plastik. Mengurangi penggunaan plastik dapat membantu mengurangi pencemaran tanah dan lingkungan secara keseluruhan. Yang ketujuh, menggunakan ekopik. Ekopik adalah botol plastik yang diisi dengan sampah plastik dan digunakan sebagai bahan bangunan alternatif. Ekopik dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang mencemari tanah dan lingkungan. Baik, selanjutnya saya persilakan untuk penyanyi ketiga untuk menyampaikan tugasnya. Silakan. Oke, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kami dapat adalah yang pertama mengelola limbah yang benar. Limbah yang tidak dikelola dengan benar dapat mencemari tanah dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu kita harus memastikan bahwa limbah yang dihasilkan dari rumah tangga, industri atau pertanian harus dikelola dengan benar. Limbah yang dapat dibuang harus dipisahkan dan didaur ulang dengan benar. Limbah berbahaya harus disimpan dalam wadah yang aman dan diserahkan ke tempat pembuangan sesuai. Yang kedua adalah menggunakan teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan dapat membantu mengurangi pencemaran tanah. Misalnya penggunaan organik dan pestisida alami dapat mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari tanah. Selain itu, teknologi pengolahan limbah yang ramah lingkungan juga dapat membantu mengurangi pencemaran tanah. Yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dapat membantu mengurangi pencemaran tanah. Kita dapat mengajar masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, memilih produk yang ramah lingkungan, dan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Sekian. Nah, itulah tadi presentasi penyampaian tentang poster yang kami buat dari kelompok saya. Selanjutnya saya akan menyampaikan adapun beberapa kekurangan atau kendala yang kami hadapi saat pembuatan poster ini. Yang pertama, sebenarnya agak mirip sama kendala yang kami hadapi sama kelompok 1, yaitu yang pertama dari segi alat dan bahan. Di sana kami kesulitan untuk mencari alat dan bahan, dan yang kedua kesulitan untuk membagi waktu saat mengedit dan membuat rangkaian poster yang akan kami buat.
Secara kan kalau mengedit di Canva itu kan membutuhkan waktu yang lama dan juga menggunakan akses internet. Dan di situ kami sangat terkendala. Dan untuk kelebihan yang kami dapatkan yaitu di sini kami kan mendapatkan topik pencemaran tanah. Di sini kami bisa memahami nih pencemaran tanah itu bagaimana. Kami kan memahami ya, kami kan yang mendapatkan tentang judul pencemaran tanah, jadi kami lebih memahami topik inilah gitu, bisa dengan topik ini. Dan juga kami bisa menggunakan aplikasi Canva yang semula kami tidak bisa karena tidak pernah menggunakan ya. Tapi dikarenakan tugas ini diharuskan kami menggunakan Canva, di situ kami belajar menggunakan Canva, dia bimbing juga sama ustazah dan alhamdulillah bisa gitu. Dan itu Ya, itu dia presentasi dari kelompok 2. Langsung saja kelompok 2, mungkin ada yang ditanyakan sama teman-temannya. Apa sih pengaruh atau dampak pencemaran tanah bagi kesehatan manusia? Oke, saya jawab. Apa pengaruh dari pencemaran tanah bagi kesehatan? Sangat banyak sekali pengaruh kesehatan. Pengaruh kesehatan kita dari pencemaran tanah itu bisa menimbulkan beberapa penyakit yang seperti di sini, gangguan pencernaan, risiko kanker dan lain-lain. Sekian dari kami, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan diri. Saya atas nama Siti Zuliati Nazimia sebagai moderator. Saya nama Siti Maria Mahiri sebagai penyanyi pertama. Saya Zuliati Nawadi sebagai penyanyi kedua. Saya Siti Nurhayati sebagai penyanyi kedua. Setelah kami memperkenalkan diri, kami akan menyaksikan hasil video yang telah kami buat. Nah, itu dia hasil video proyek poster kami. Baik, di sini ada penyebab dan dampak pencemaran suara atau kebisingan, di mana penyebabnya adalah suara alat transportasi. Kedua, acara sosial seperti konser, pernikahan dan lain-lain. Banyak perusahaan industri di mana suara mesin header dan lain-lain. Kemudian di sini ada dampaknya, yaitu dampak pencemaran suara terhadap kesehatan manusia dapat menimbulkan gangguan pendengaran, gangguan tidur, hingga peningkatan risiko gangguan jantung. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh penyanyi ketiga, yaitu upaya mengurangi pencemaran suara. Saya dapat isolasi akustik. Salah satu cara paling efektif untuk mengurangi pencemaran suara adalah dengan melakukan isolasi akustik. Tingkatkan isolasi suara di dalam ruang dengan memasang jendela kaca rendah, pintu berlapis, dan bahan isolasi suara dari dalam bilik. 2. Penyerap suara. Penggunaan bahan penyerap suara seperti karpet, tirai iklan, panel akustik, dan peredam suara pada dinding dapat membantu menyerap dan mengurangi bantuan suara di dalam ruangan. Baik, kami akan membuka sesi pertanyaan. Apakah dari kelompok 1, 2, dan 4? Apakah ada yang bertanya? Silakan kelompok pertama. Dalam materi upaya mengurangi, saya mendengarkan kata panel akustik. Apa itu panel akustik? Panel akustik adalah peredam suara pada dinding, dapat membantu menyerap dan mengurangi pantulan suara di dalam ruangan. Baik, dari kelompok 2 dan 3, apakah dari 4? Apakah ada yang bertanya? Apakah cuma kelompok 1 saja? Iya. Apakah? Ya, berarti sudah paham ya semuanya ya. Ya, tadi sudah lengkap sekali seperti apa kelemahan dan kebaikan yang sudah dipaparkan oleh kelompok 3. Jadi selanjutnya semoga bisa bermanfaat ilmunya ya. Aplikasinya terus dimanfaatkan. Baik, itu saja kelompok 3. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah.
saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Ya, langsung saja untuk kelompok saja ya, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan hasil proyek kami. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri. Saya atas nama Maria Malika sebagai moderator. Penyanyi pertama atas nama Siti Imran Rashida. Penyanyi kedua Nurul Widarat Makin dan penyanyi ketiga Husnaini. Sebelum kami menyampaikan hasil kami, mari kita tonton video. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil kami. Penyanyi pertama akan menyampaikan pengertian penyebab dan dampak. Baik, saya akan menyampaikan pengertian pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya komponen lain seperti makhluk hidup, zat, energi yang menyebabkan kualitas air tersebut. Penyebabnya, limbah industri, contohnya plastik, kantong, sisa pakaian, sampah kertas, kabel, listrik, sisa semen, dan lain-lain. Limbah pertanian, cairan sisa disinfektan, dan lain-lain. Limbah rumah tangga, cairan sisa cuci piring, sabun mandi, deterjen, obat-obatan. Dampaknya, dampak terhadap kehidupan biota air sehingga makhluk hidup yang membutuhkan oksigen dalam air menjadi terganggu. Kedua, dampak terhadap kualitas air sehingga tidak dapat digunakan oleh makhluk hidup seperti minum, memasak, mencuci, dan lain-lain. Ketiga, dampak pencemaran air ini terhadap kesehatan manusia dapat menularkan berbagai macam penyakit seperti diare, keracunan, dan lain-lain. Selanjutnya penyanyi kedua akan menyampaikan upaya mengurangi pencemaran air. Saya akan menyampaikan saya mengurangi pencemaran air. Limbah rumah tangga seperti sisa makanan, sampah, sayuran, dan buah-buahan hingga bekas dan sayuran yang akan digunakan di ruang manusia akan dapat menjadi pastikan bahwa ini masyarakat dan keluarga dan jelas merupakan sungai yang baik. Kedua, pengendalian limbah dari industri seperti obat berat dan terkandung dalam limbah industri sangat berbahaya bagi makhluk hidup dan dapat merusak lingkungan. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan, dan adapun kelemahannya yaitu mendesak bukan Pak. Kelebihannya menambah wawasan tentang cara mengurangi pencemaran air. Silakan kalau mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Ya, silakan. Apakah ada penyebab lain dari pencemaran air selain yang dibacakan oleh penyanyi tersebut? Penyebab lain dari pencemaran air seperti minyak jelantah. Saya bantu ya, untuk jawaban dari kelompok 4. Penyebab utama ya, contoh real dari penyebab pencemaran air. Salah satunya adalah yang paling kita temukan adalah ini pembuangan minyak jelantah itu banyak sekali dapat mencemari air, dapat mencemari tanah, dapat mencemari udara juga. Jadi lengkap dari sana. Adapun juga pencemaran deterjen ini akibat sabun mandi. Jadi sabun mandi ini juga beresiko sekali pada ekosistem air. Jadi sangat berbahaya ya, makanya penampungan terakhir kita disarankan untuk membuat lubang atau sumur pembuangan biar tidak dibuang langsung ke sungai, biar biota yang ada di air tidak mati. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut anak-anak. Masih semangat ini? Semuanya saya takbir. Fase terakhir adalah evaluasi. Nah, tadi sudah presentasi ya anak-anak. Jadi silakan beberapa orang bisa memberikan dukungan balik atau memberikan evaluasi penilaian kepada kelompok lain. Ya silakan, siapa itu?
kelompok yang lain juga, tapi ini juga penilaian untuk kelompok kami, evaluasi untuk seluruh kelompok. Sekali lagi, kalau kita menyampaikan sesuatu atau mempresentasikan sesuatu di depan, lebih baik kita itu menyampaikan, jangan membacakan. Karena jika kita membacakan apa yang kita sajikan di depan, ya semua juga bisa untuk membacanya gitu. Tapi sebaiknya kita hanya membacakan, kita kuasai dulu materinya gitu. Seperti itu. Ya, bagus ya. Jadi benar sekali pemahaman materi itu perlu ya. Baik, sebelum kita masuk ke penguatan, mungkin ada salah satu teman kita yang mau menyimpulkan kegiatan hari ini. Siapa? Ya, silakan maju. Baik, langsung saja kesimpulan pada siang hari ini adalah mengenai pencemaran lingkungan. Penyebab utama dari pencemaran lingkungan dari yang kita buat tadi adalah sebagian besarnya diakibatkan oleh sampah. Nah, di sampah ini bagaimana cara kita, dan pencemaran lingkungan ini dikarenakan oleh sampah ini mempunyai dampak yang sangat banyak. Sebagai contoh nih, yang pertama, terganggunya kesehatan bagi manusia. Yang jikalau di suatu lingkungan kita kotor, pasti itu akan berakibat fatal untuk diri kita sendiri, terutama untuk fisik kita. Apalagi bagi fisik yang imunnya kurang atau lemah. Dan yang kedua adalah berpengaruh juga kepada ekosistem dari masing-masing lingkungan tersebut, entah itu ekosistem air, udara, tanah, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah menurunnya kualitas dari lingkungan itu tersebut. Jika lingkungan itu sudah rusak, otomatis penggunaan dari lingkungan itu akan menurun. Nah, bagaimana cara kita untuk menghadapinya atau menanggulanginya? Salah satu cara untuk menanggulanginya adalah ini, terutama untuk sampah ya. Yang pertama, kita kelompokkan. Kita buang sampah pada tempatnya. Setelah membuang sampah pada tempatnya, kita kelompokkan sampah tersebut ke masing-masing jenisnya. Gitu. Kan ada yang organik, ada yang non-organik juga. Nah, yang organik kan bisa terurai oleh ekosistem tanah. Nah, itu bisa menjadi sebuah pupuk kompos alami gitu. Sedangkan yang anorganik kan tidak bisa dikurangi oleh ekosistem tanah. Lalu kita apakan? Banyak sekali. Bisa kita membuat, kita daur ulang. Entah itu daur ulang sebagai penggunaan kembali, namun kita harus melewati beberapa proses. Dan selanjutnya kita bisa melakukan daur ulang, membuatnya sebagai kerajinan gitu. Kan bisa nih sampah kita buat kerajinan, banyak kan yang sekarang kan seperti EcoBrick itu, dan juga kita apakan? Ya, kita kerajinan. Ya boleh, nah kan sekarang kan tidak perlu dibuang, kan masih banyak kita olah, selagi bisa diolah kenapa tidak? Sekian kesimpulan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari perwakilan dari teman kita, jadi betul sekali. Jadi upaya untuk mengurangi pencemaran lingkungan ini banyak sekali, bahkan pemerintah sudah berupaya, banyak program yang sudah dijalankan. Salah satunya adalah pengambilan sampah langsung dari masing-masing desa ya, sudah ada koordinatornya, biar masyarakat tidak membuang sampah di parit yang menyebabkan kebanjiran, yang menyebabkan pencemaran udara karena penumpukan sampah di jalan. Nah, banyak sekali yang sudah diusulkan oleh pemerintah seperti itu. Jadi salah satunya ini biar ikut andil dalam proses upaya untuk mengurangi pencemaran lingkungan adalah bisa menanam pohon. Mungkin yang masih asli rumahnya kayak di persawahan mungkin bisa lah. Dan ini yang masih di perkotaan, maksudnya tidak ada sama sekali pohon, mungkin bisa menanam pohon untuk menghasilkan oksigen gitu. Jadi mengurangi penggunaan bahan kimia, seperti tadi deterjen itu kan termasuk bahan kimia juga ya. Jadi bisa menyebabkan kalau limbahnya terbang langsung ke sungai, jadi bisa membuat berdampak
kepada biota yang ada di sungai. Jadi dikurangi mungkin solusinya bisa membuat wadah untuk pembuangan limbah. Terus menggunakan ramah lingkungan. Yang ramah lingkungan contohnya ini asal pedagang kan banyak yang sudah menggunakan transportasi ke sekolah itu udah pakai motor semua ya. Jadi alangkah baiknya juga untuk kesehatan kita menggunakan jalan kaki. Nah, kemarin juga di minggu kemarin itu organisasi yang terkumpul yaitu yang terkumpul dalam Teruna dan daerah Sasak Lombok itu membersihkan pantai loh. Jadi tahu infonya ya? Ikut andil di sana. Nah itu salah satu upaya untuk menanggulangi pencemaran lingkungan. Berarti tahu infonya itu ya? Jadi itu dia sudah banyak sekali upaya untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Jadi mari sejak dini melalui kesadaran diri kita untuk ikut andil melestarikan bumi. Baik, karena sudah paham, sudah disampaikan presentasinya, sudah disimpulkan dengan baik. Nah selanjutnya kita langsung menjawab asesmen kognitif ya. Silakan dibuka di yang Ustazah kasih. Terima kasih 10 menit menjawab. Alhamdulillah dapat nilai bagus ya di atas KKM sebenarnya. Baik, kegiatan terakhir kita ini sudah di penghujung kegiatan pembelajaran. Jadi gimana perasaannya hari ini ada saudara? Kira-kira mewakili Mbak Ustazah gimana? Berdiri dong. Gimana perasaannya hari ini kegiatan pembelajaran hari ini? Kegiatan kita pada siang ini pada lancar dan saya senang. Ya, alhamdulillah. Jadi ini kelompok 1 terwakili kelompok 1 sudah senang ya dan menambah wawasan. Sudah paham betul untuk pencemaran lingkungan. Baik, kita semua beri semangat untuk diri kita dan apresiasi untuk diri kita semua. Terima kasih atas bantuannya dan mohon maaf bila ada salah kata kita bisa saling memaafkan ya. Mari kita itu dalam sama melakukan hamdalah dan dalam untuk menjadi Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian dan terima kasih. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton ya. Dadah.